Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutria Zana Safila. Saya dari kelas 5B BKPI NIM 18 10 20 70 35. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktek konseling yang mana di dalamnya terdapat beberapa layanan dan juga teknik-teknik konseling. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ya, Bu. Mari silakan duduk. Ini dengan Ulan ya, yang email Ibu 2 hari yang lalu. Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu nama panjangnya siapa? Ulan Pamelia Alamat Ulan di mana? di Sebukar, Bu. Jauh ya. Tadi kesininya naik apa? Pakai mobil, Bu. Oh iya. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Mutia Zana Safila. Ulan bisa panggil Ibu Mutia. Kalau boleh Ibu tahu kedatangan Ulan ke sini ada apa ya? Oh, jadi gini ya, Bu. Tentunya tujuan saya menemui Ibu, itu saya mempunyai masalah yang mestinya harus saya berbagi lah atau sharing ke Ibu. Ya. Masalahnya emang saya sudah sangat stres nih, Bu. Ya. Karena pandemi ini kan, jadi masalah kuliah saya dan masalah lainnya juga sangat banyak, makanya saya menginisiatifkan diri untuk menemui Ibu langsung gitu, Bu. Oh, baiklah. Apakah sebelumnya Ulan sudah pernah melakukan konseling? Belum Atau pernah. Ulan tahu apa itu BK atau konseling? Kalau BK saya pernah mempelajarinya ya, Bu. Kalau melakukan konseling saya belum pernah, Bu. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor untuk kliennya yang memiliki suatu masalah. Tujuan konseling itu sendiri adalah untuk mengentaskan masalah klien dan mencari solusi yang terbaik untuk kliennya. Contohnya seperti ini. Ulan menceritakan masalah Ulan kepada Ibu. Nah, nanti kita bersama-sama mencari solusinya atau jalan keluarnya. Selanjutnya nanti keputusan akhirnya itu ada di tangan Ulan. Seperti itu. Ya, Bu. Kemudian di dalam konseling ada asas yang harus ditekankan di dalamnya, yaitu ada asas kerahasiaan di mana Ulan data apapun yang Ulan berikan kepada Ibu, baik itu nama atau identitas atau apa saja, itu tidak akan ibu ceritakan lagi kepada orang lain. Cukup Ibu saja yang tahu. Selanjutnya, Ulan di sini di dalam proses konseling ini Ulan dituntut untuk aktif dan juga terbuka serta sukarela untuk menceritakan masalah Ulan kepada Ibu seperti itu. Apakah sampai sini Ulan sudah paham? Insya Allah sudah paham, Bu, mengenai bagaimana prosedurnya ya, Bu. Kalau begitu, Ibu persilakan kepada Ulan untuk menceritakan masalah Ulan kepada Ibu. Nah, jadi gini ya, Bu. Saya kan dulu awal tahun 2020 kan kita corona kan. Jadi pada bulan Januari seingat saya, itu waktu itu saya masih semester 3, Bu. Masuk ke semester 4 kalau nggak salah ya, Bu. Semester 4. Jadi waktu itu baru beberapa minggu kuliah, Bu. Jadi karena corona kan, jadi kita terpaksa kuliah daring, diinstruksikan untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing gitu. Nah, jadi setelah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing nih, jadi di tempat kita ya, Bu, di sini kan di daerah kita nih banyaklah kendalanya gitu. Kayak jaringan yang kadang hilang timbul gitu kan. Karena masalah ekonomi juga kan, Bu, karena Beli paket. iya, untuk beli paket kan, untuk beli paket yang karena kita juga Zoom kan, terus Zoom gitu, setiap mata kuliahnya kita online semua gitu, Bu. Jadi kita menggunakan
paketnya, kadang paket yang diisi tuh pun makainya tuh sampai paling lama nggak sampai sebulan Bu. Yang untuk paket 1 bulan tuh kadang kita cuman makainya tuh 2 minggu udah habis gitu ya Bu. Jadi kendala itu juga. Kemudian jadi tugas juga banyak kan yang dibebankan oleh dosen. Kadang dosen tuh ngasih tugas tuh setumpuk gitu Bu. Minggu ke minggu tuh kadang ada yang nggak masuk, dosennya nggak masuk ke kelas gitu, nggak masuk ke hanya diberi tugas saja. hanya diberi tugas saja. Kemudian ada yang kita kan 16 kali pertemuan tuh, pertemuan ke-8 kan udah UTS kan, jadi ibu tuh cuman hari pertama aja gitu, kadang kan hari pertama aja masuk ke kelas, kasih tugas bukan tugas ibu, kayak makalah dikasih kelompok, setiap minggunya kelompok tuh presentasi. Jadi sampai pada UTS-nya tuh pun kita nggak jelas gitu kan materinya yang mana, betul atau enggaknya yang makalah itu ibu tuh pun tidak ada mengoreksi gitu. Jadi mata pelajaran mata kuliah yang kita ambil tuh pun tidak jelas sampai saat ini, dan dosen pun kadang jarang menjelaskannya Bu. Jadi emang itulah kendala dari kita gitu kan. Kemudian kadang kan ibu tuh juga malam kan kadang nelpon gitu Bu, minta di ini instruksikan ke ketua kelas kan. Minta tolong ke mahasiswa. Iya, minta tolong ke mahasiswa untuk bagaimana kalau nanti malam kita Zoom ini. Mendadak ya? Iya, mendadak gitu Bu. Di tempat saya Bu, kalau malam tuh nggak ada jaringan, susah, apalagi kalau mati lampu kan. Kalau mati lampu tuh emang susah gitu, emang nggak ada jaringan sama sekali Bu. Jadi kalau kita nggak ngikut Zoom nih, ntar kita apa di sana? Ntar kita nggak ada nilai di sana. Itu emang membuat saya ngeblank Bu, emang stres gitu. Dan kemudian ada satu mata kuliah saya ya Bu, dosen tersebut emang tidak mau tidak mau tahu gitu, tidak mau tahu bagaimana alasan mahasiswanya. Beliau tuh nggak mau tahu, yang penting ketika beliau instruksikan ya harus dikerjakan gitu. Jadi ada satu mata kuliah itu yang tidak perlu juga saya sebutkan ya Bu. Jadi ibu dosen tersebut itu kadang menginstruksikan kuliahnya malam gitu, buka absennya di learning kan, kadang buka, kadang enggak, dan juga kita nggak tentu arahnya kapan beliau buka. Nah jadi ketika contohnya nih Bu ya, ketika bapak dosen tuh menginstruksikan untuk Zoom pada saat ini juga, pada malam ini juga, jadi kita harus ngikut. Bagi mahasiswa yang tidak ngikut atau tidak punya jaringan tuh bapak tuh nggak mau tahu gitu Bu. Jadi masalah saya ini Bu ya, saya tidak jarang mengikuti mata kuliah bapak tuh, karena di kuliah kan 3 kali kita tidak mengikuti Zoom apa absen ya kan, kita udah dianggap tidak bisa mengikuti mata kuliahnya ke minggu-minggu berikutnya kan. Jadi karena daring gitu kan, saya ikutin aja gitu Bu. Kalau misalnya Zoomnya siang saya ikutin, kalau misalnya malam ya emang jarang, karena jaringan di tempat saya emang lagi bermasalah, emang tidak ada jaringan malam Bu, gak susah gitu. Saya kasih tahu ke dosennya, saya chat bapak tuh kan, saya kasih tahu, beliau tidak merespon sama sekali Bu. Jadi ketika mau ujian nih, ketika mau UTS kemarin tuh kita lihat udah nggak ada nama saya di sana tuh Bu, nggak ada nama saya, dan saya hubungi tidak ada juga, ya kayaknya tidak ada toleransi gitu Bu untuk ini. Jadi emang itu Bu masalah saya satu ya Bu ya, emang itu. Jadi emang sangat saya pusingkan gitu Bu. Kalau misalnya dosennya kayak gini kan, semester depan gitu saya ngambil dengan dosen ini kan nanti saya gitu lagi kan Bu. Jadi menurut saya tuh dosen tuh tidak tidak mengerti lah kondisi bagaimana mahasiswanya, tidak mau tahu lah bagaimana kondisi yang sebenarnya dari mahasiswa. Ya, mereka tuh katakanlah bahasa anak muda sekarang tuh bodo amat gitu Bu dengan mahasiswa. Yang penting kapan gue instruksikan ya kita harus ikut gitu, harus siap ya. Iya, harus siap gitu. Jadi emang itu Bu salah satu yang saya pusingkan gitu kan. Juga masalah ekonomi juga kan, masalah ekonomi, orang tua saya juga lagi macet kan kerjaannya karena corona ini, kita semua terbatas semua kan Bu ya, karena corona. Jadi
uang masuk sama uang keluar tuh nggak balance Bu. Jadi apa ya, agak susah gitu. Kemudian paket juga kadang kurang kan ya, walaupun sekarang ini udah ada paket dari Kemendikbud, saya rasa nggak cukup juga kan Bu, karena kita harus mengakses, karena kita terbatas juga, iya terbatas juga di bukunya kan Bu. Jadi di perpustakaan yang ada di sini tuh emang nggak ada gitu Bu, buku-buku untuk mata kuliah saya, mata apa namanya, jurusan saya gitu terbatas juga. Kemudian untuk beli buku apalagi kan Bu, kita nggak punya duit, terus emang kita harus nyari buku-buku kayak artikel juga yang di jurnal-jurnal ya, di internet, maka kita membutuhkan paket yang banyak. Jadi ya dosen tuh selalu nuntut kayak gitu kan Bu. Jadi emang ya itulah ekonomi juga kan, jadi emang ngeblank kayak nih Bu, emang stres saya mikirnya gitu. Apakah hanya Ulan saja yang mengalami hal demikian atau teman-teman lain juga merasakannya? Ya saya rasa Bu, bukan hanya saya sendiri ya yang merasakan hal yang sama, teman-teman saya juga banyak yang berkeluh kesah demikian. Apalagi teman-teman saya yang di daerah pelosok banget ya Bu, yang sangat pelosok gitu. Contohnya di apa namanya, di Payakumbuh tuh ada juga teman saya yang dari daerah Mae tuh Bu, untuk mencari jaringan aja mereka pergi ke tempat-tempat yang tinggi gitu Bu. Mengeluh juga ya? Ya harus pergi ke tempat yang tinggi itu dari masuk jam 7 pagi Bu, harus Zoom tuh jam 7 pagi kan, jam 7 pagi harus Zoom. Kemudian bayangkan lah Bu, jam berapa mereka tuh harus ke tempat yang tinggi kan. Setiap subuh teman-teman tuh nggak tidur lagi, jadi jam setengah 6 lah mereka berangkat ke atas tuh, karena harus Zoom jam 7 gitu. Banyaklah kendalanya juga Bu, karena orang tua mereka kadang, kalau cewek kan siapa yang ngantar kan Bu ke atas tuh, takut juga kan, khawatir juga orang tuanya. Makanya orang tuanya yang mengantarnya, kadang orang tuanya sibuk mau bekerja Bu. Terus orang tuanya tuh mesti ngantar anaknya dulu ke sana kan, jadi ya sangat mengganggu gitu Bu. Dosen juga nggak mau tahu Zoomnya harus jam sekian, kita harus perginya jam sekian juga gitu. Jadi ya supaya nggak telat, itulah cara mereka di sana. Jadi emang banyak di kelas saya tuh semua mengeluh Bu akan hal itu, tugas menumpuk dan tidak ada toleransi dari dosennya, dan juga akses internet kita susah gitu. Emang sangat menghambat lah Bu dalam proses pembelajaran pada adanya virus ini gitu Bu. Apakah dari pihak kampus ada kepedulian dengan hal yang dialami oleh mahasiswa tersebut, dan jika ada, apakah dari pihak kampus sudah ada solusinya? Bu, kalau mengenai itu saya rasa kalau kepedulian tuh semua kita butuh kepedulian ya Bu di saat pandemi ini kan. Jadi saya rasa beberapa dosen juga merasakan hal yang sama gitu, tapi beberapa juga ada yang kurang memperhatikan. Jadi kalau dikatakan peduli atau tidak, beberapa orang sih peduli sih Bu, ya hanya berapa saja peduli. Kalau mengenai bagaimana solusi dari pihak kampus, saya rasa emang tidak ada solusi ya Bu, kita merasakan hal yang sama gitu. Juga ada gini Bu, kalau mahasiswa yang tingkat akhir nih yang lagi skripsi kan, mereka tuh tetap bukan kuliah sih, kayak menemui dosen kayak bimbingan gitu tuh kan tetap gitu. Ke kampus juga? Ya, ke kampus juga. Karena melalui email atau apa kan terbatas tuh. Jadi emang kalau ke kampus ya pakai protokol kesehatan. Kalau untuk kuliah offline-nya untuk seluruh mahasiswa tuh emang tidak bisa saat ini, emang tidak bisa, karena di sana juga meningkat kasusnya kan. Jadi sangat pusing gitu Bu, tidak ada kepedulian juga kan, tidak ada pemahaman juga lah untuk mahasiswa kita gitu, jaringan kita yang susah, tidak ada kepedulian, dan pihak kampus pun tidak ada solusi untuk hal itu, tidak punya solusi juga. Mungkin pihak kampus juga nunggu instruksi dari atas gitu Mas. Kalau masalah paket kayak ini kan pihak kampus cuma menyalurkan aja, bantuan dari Kemendikbud juga udah gitu Bu. Dari masalah yang Ulan ceritakan kepada Ibu tadi, Ibu mengerti bagaimana perasaan Ulan, dan itu bukan hanya Ulan yang merasakan dampak corona ini, kita semua juga merasakan, Ibu merasakan, dan banyak orang lain yang juga merasakannya. Tetapi kita pada saat ini kita hanya
hanya perlu perbanyak sabar, dan kita juga perlu perbanyak doa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya lagi. Ya Ulan ya? Ya Bu ya. Jadi sudah sejauh ini hal apa yang sudah Ulan lakukan untuk mengantisipasi agar tidak merugikan diri Ulan sendiri gitu. Seperti tadi yang Ulan ceritakan kepada Ibu, yang sikap dosen yang tidak mau tahu, dan jaringan dan apa sebagainya. Hal apa yang sudah Ulan lakukan sejauh ini? Ya, supaya hal ini juga tidak merugikan saya kan Bu. Iya. Karena saya rasa dulu tuh saya emang terlalu pasrah gitu Bu ya. Tetap di rumah gitu. Saya kondisinya saya tidak keluar dari zona nyaman saya gitu. Saya tetap diam di rumah, tidak ada usaha gitu Bu untuk mencari jaringan. Tapi kebetulan ada teman saya juga rumahnya di kota gitu Bu. Jadi kalau misalnya mata kuliah tersebut emang harus malam atau emang harus Zoom gitu kan Bu. Jadi saya nginap di rumah teman saya itu sih Bu. Sejauh ini hal yang baru saya lakukan gitu. Ya, itu Bu. Saat sekarang ini hanya itu yang dapat kita lakukan. Ulan menginap di teman-teman demi untuk kuliah ya kan, supaya kuliahnya tidak terbengkalai juga ya kan. Ya Bu. Pokoknya Ulan perbanyak sabar pada saat ini, perbanyak berdoa, beribadah supaya corona ini cepat berlalu ya, dan bisa melakukan kuliah seperti biasanya, tidak susah lagi untuk mencari jaringannya ya. Baik, ada lagi yang ingin Ulan sampaikan kepada Ibu? Mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Sudah cukup puas saya ngobrol dengan Ibu kan. Itu Bu. Saya permisi juga ya Bu, karena udah muasar nih, mau ada lagi acara gitu. Terima kasih ya Bu. Baiklah, kalau jika tidak ada lagi yang ingin Ulan sampaikan kepada Ibu, berarti tuntas ya masalah Ulan. Iya Bu. Seperti itu kita akhiri konseling kita sampai di sini. Ibu meminta maaf jika ada kata yang tidak mengenakan di hati Ulan. Ibu mohon maaf ya. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Misi Bu. Ya. Adapun perasaan saya setelah melakukan konseling, saya merasa lega dan juga merasa bahwa ada solusi gitu dari Ibu, juga ada solusi dan saran. Kemudian ya tentunya saya mendapat penguatan dari bagaimana langkah yang harus saya hadapi ke depannya. Mungkin begitu. Demikianlah praktek konseling yang saya tampilkan tadi videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.